Haleluya. Shalom jemaat GP Putra dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin. Dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus selalu tercurah bagi kita. Roh Kudus selalu menyertai kita. Rohnya yang ajaib memulihkan umatnya, memulihkan keadaan kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan masyurkan Tuhan lewat pujian ini. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita memuji Dia, bersorak bagi Dia. Haleluya. Pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sorakan haleluya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sorakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus kau lembut, kau manis.
siapkan hatimu, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari buka hatimu. Roh Kudusnya Tuhan siap menjamah kita, memulihkan keadaan kita hari-hari ini. Haleluya. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus yang manis, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan dengan sungguh, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hatimu Bapak Ibu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku
buka hatimu, sembah Dia, sembah Dia, Allah yang hidup. Angkat tanganmu, sembah Dia. Engkau Roh Kudus yang manis, Engkau jamah hati kami. Hadiratmu di sini memulihkan kami. Roh Kudus, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Oh, Iaralamu, Inamonase, Iaralamonase. Haleluya, terpujilah namamu. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatimu, masyurkan Dia. Oh, oh, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Allah Roh Kudus. Oh, oh, kami sembah Kau kudus. Oralabaya senamo. Haleluya, terpujilah namamu Bapa. Buka hatimu, sembah Dia. Angkat tanganmu, nyanyikan nyanyian baru, nyanyikan nyanyian baru di mezbahnya, di mezbahnya. Oh, di mezbahnya kami berdiri, di mezbahnya kami sujud, di mezbahnya kami angkat tangan kami. Kami nyanyikan Allah Roh Kudus, penuhi kami, ini kerinduan kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Nyanyikan ku sembah kudus, kudus, kuduslah. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari angkat kedua tanganku. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, oh, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan selamanya. Baik, saudara-saudara sekalian semuanya, shalom. Saya percaya saudara-saudara sudah terima berkat besar melalui pujian penyembahan kepada Tuhan tadi. Sekalipun itu penyembahan buat Tuhan, tapi yang terima berkatnya kan kita juga. Nah, kita akan diberkati lebih jauh lagi melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Benaya Nares. Beliau sudah bertahun-tahun, puluhan tahun itu bersama dengan kita, bertumbuh bersama dengan kita, dan banyak jadi berkat buat kita sekalian. Saja kita semua untuk pada hari ini untuk bersama-sama kita naikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau beri ya Tuhan. Dan kami berterima kasih kami boleh diberi kesempatan memuji dan menyembah Engkau, satu-satunya yang layak dipuji dan disembah di atas segala yang ada. Pada hari ini Tuhan, kami mau terima firman Tuhan lebih jauh. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami di sini Tuhan merindukan sesuatu yang kekal abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya pertama-tama ya Tuhan, kami mohon pakailah hamba-Mu hari ini menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Dan kami yang mendengarkan firman Tuhan, terima firman Tuhan di rumah masing-masing ini, menerimanya dengan sukacita besar, dengan tanah hati yang subur, dengan pikiran yang terkonsentrasi, sehingga ya Tuhan, benih firman ditabur pada hari ini tidak akan terbuang sia-sia, tapi dia bahkan akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap terima berkat besar di dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudara, saya senang sekali kalau bisa berbicara kepada saudara hari ini. Biasanya kalau saya di GBI Putra, saya khotbah itu saya merasa sangat terinspirasi karena bisa melihat wajah saudara. Tapi hari ini karena khotbah ini direkam, saya bisa melihat kamera, kurang merasa terinspirasi. Maka saya gantikan inspirasi itu dengan imajinasi. Saat khotbah hari ini, mudah-mudahan dengan Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran dan dengan imajinasi. Dan walaupun saya tidak bisa melihat saudara, saya yakin Tuhan yang menyertai kita semua, sehingga memberikan pencerahan untuk kita mengerti bahwa karena Tuhan menyertai kita, kita tidak pernah akan merasa haus. Biarpun situasi-situasi yang kita lewati hari ini lumayan luar biasa. Judul khotbah saya, Anda tidak akan haus lagi.
you will never thirst again. Janji Tuhan buat kita yang dia sudah tuntaskan di kayu salib dan dia meteraikan lewat Roh Kudus. Khotbah ini saya dasarkan pada Yohanes pasal 4, mulai dari ayat 1 sehingga ayat 15. Mari saudara kita mendengarkan perikop ini yang saya ambil daripada pembacaan dramatisasi daripada Alkitab suara dengan efek suara yang cukup menarik, saudara. Mari kita lihat dan dengarkan ini sama-sama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ya saudara, dengan imajinasi saya sudah bisa menduga pikiran sebagian daripada Anda mungkin. Kok khotbahnya membicarakan orang Samaria lagi? Kan November tahun lalu dan Februari tahun ini saya menyinggung dan menguraikan, mengupas tentang orang Samaria yang baik. Nah, kali ini saya membicarakan pertemuan Tuhan Yesus di sumur di daerah Samaria dengan seorang wanita Samaria. Kok Bapak bicara terus orang Samaria? Bapak Ibu, saya tertarik dengan ayat-ayat ini yang berhubungan dengan orang Samaria, karena di perumpamaan orang Samaria yang baik itu sebetulnya orang Samaria yang baik itu adalah menyimbolkan Tuhan Yesus. Biarpun dia Allah, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan datang kepada bangsanya sendiri. Dan dia ditolak oleh bangsanya, seperti orang Samaria dikucilkan oleh saudara-saudara mereka orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus biarpun ditolak tetap menyelesaikan pertandingan di depan dia. Saya tertarik tentang perumpamaan itu karena melihat contoh orang Samaria yang keluar dari daerah nyaman untuk melakukan sesuatu dampak yang besar. Dan di perikop ini, saudara, saya juga sangat tertarik karena di sini kita bisa lihat Yesus yang sangat mengerti posisi orang Samaria yang terkucil, yang dipinggirkan karena dia sendiri ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sekarang Yesus ini mendatangi seorang wanita Samaria di daerahnya, di mana
orang Samaria itu jarang akan melihat orang Yahudi. Yesus sekarang masuk ke daerah, bukan saja keluar dari zona nyaman, tetapi sekarang dia masuk ke zona yang tidak nyaman, saudara. Mungkin seperti kita hari-hari ini juga mengalami zona yang tidak nyaman. Kita bisa melihat cara kerja Tuhan dalam situasi seperti itu. Nah, saudara, berbicara tentang kali terakhir saya datang khotbah di GBI Putra, kira-kira bulan Februari itu, mungkin minggu terakhir. Setelah saya khotbah hari itu, saya ingat saya cepat-cepat sudah berangkat ke bandara karena mau naik pesawat. Pesawat saya dijadwalkan itu berangkat jam 9. Saya sampai di bandara jam 8, sudah lumayan on time lah saya. Dan pesawatnya juga sudah datang lebih awal. Biasanya pesawatnya terlambat, tapi hari itu sudah datang lebih awal. Dan penumpang sudah naik, termasuk saya juga sudah naik ke dalam pesawatnya. Itu setengah 9. Jadi saya memperkirakan waktu itu kita sudah bisa berangkat lebih cepat daripada waktu yang dijadwalkan. Lalu saya mulai WA kepada supir yang mau jemput saya dari bandara. Ayo kamu datang lebih cepat setengah jam. Tapi ternyata dugaan saya salah. Setengah 9 tidak bisa jalan. Bahkan jam 9 waktu yang dijadwalkan juga pesawatnya masih belum berangkat. Akhirnya saudara, berangkatnya jam 10. Di antara jam 9 sampai jam 10 kita semua duduk di pesawat. Ternyata menunggu ada satu lagi penumpang. Saya tanyain kepada awak kabinnya, kita tunggu siapa nih? Awak kabinnya juga tidak jelas, cuma dia mengatakan, kita sedang menunggu seorang VIP. Yo Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu gimana, tapi pengalaman saya naik pesawat 30 tahun. Saya pernah ditinggalkan pesawat 2 kali, gara-gara saya sampai di pintu 1 menit terlambat. Pesawat belum berangkat, tapi pintu sudah tertutup. Ya ada pesawat yang tunggu saya sampai 1 jam. 1 menit pun tidak tunggu saya. Ya memang kan karena saya ini bukannya VIP, tapi malam itu pesawat yang saya mau naik, yang saya sudah naik itu sudah harus tunggu 1 jam gara-gara VIP. Pesawat tunggu VIP itu namanya biasa. Tapi orang yang biasa seperti saya mau berharap pesawat itu nungguin saya itu membutuhkan mujizat. Maka saya tertarik dengan ayat 5 di slide yang berikutnya di perikop ini. Yang menyatakan di situ sangat sederhana, bukan ayat 5, sebenarnya ayat 4 yang menyatakan di situ sangat sederhana sekali. Yesus harus melintas daerah Samaria. Kita sudah melihat konteksnya. Yesus meninggalkan Yerusalem karena orang-orang Farisi sudah mulai resah, tidak senang melihat Yesus popularitasnya meningkat. Dan Yesus karena tahu bahwa dia masih harus menjalankan pelayanannya sebelum dia menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Lalu Yesus harus keluar dari Yerusalem, kembali ke daerah yang lebih aman, yaitu di bagian utara, di Galilea. Jadi, dia bermula dari Yerusalem dan destinasinya adalah Galilea. Dan saudara bisa lihat di peta ini, kalau mau berjalan dari Yerusalem ke Galilea, bisa lewat Sungai Yordan, kalau saudara bisa lihat di peta itu. Ya, tentunya saudara juga bisa lihat di peta itu, kalau mau jalan yang paling cepat, yang paling langsung, ya lurus saja lewat daerah Samaria. Tapi saudara kan tahu kebiasaannya, satu,
orang Yahudi memilih tidak melewat daerah Samaria karena mereka punya konflik. Kedua, orang Samaria juga tidak welcome sama orang Yahudi lewat daerahnya dia. Kalau saudara melihat di Injil-Injil lain, Yesus waktu mau lewat daerah orang Samaria pernah dilarang. Lalu ayat 4 menyatakan, Yesus bukannya nggak ada pilihan lain, tetapi bahasa aslinya itu sepertinya merasa terbeban harus lewat daerah Samaria. Sepertinya lewat daerah Samaria itu punya satu maksud yang begitu penting, yang sangat kritikal, yang sangat signifikan. Lalu Yesus masuk ke daerah Samaria, tidak ikut murid-muridnya ke kota, tetapi duduk di sumur. Kalau Yesus mau berdampak untuk orang banyak, ayo ke kota, karena di situ banyak orang. Tapi Yesus memilih duduk di sumur di siang hari, kira-kira jam 12. Sini saya menyatakan saudara, kalau Anda lihat lukisan Leonardo da Vinci melukis Yesus, itu bukan seperti Yesus, lebih kepada Jose, kayak orang-orang yang punya wajah orang Eropa, orang bule. Nah, kalau Anda suka berjemur di bawah matahari di jam 12, wajah Anda dan kulit Anda tidak seperti orang bule, lebih mirip kulit saya sih. Tapi kembali memunculkan pertanyaan ini. Kok Tuhan alam semesta pencipta langit dan bumi sudahlah dia membatasi dirinya mengambil rupa seorang manusia. Dan sekarang pelayanannya sudah lagi ngetop. Kalaupun dia masuk ke daerah Samaria itu, ayo coba ke satu suasana di mana di situ ada banyak orang dan orang-orang yang penting, yang signifikan, yang glamor. Ngapain duduk di bawah matahari di sumur? Kemungkinannya sangat kecil bahwa ada orang akan lewat di sumur yang di tempat yang terbuka di bawah panas matahari seperti itu. Tapi Yesus duduk di situ, yang menjadikan slide berikutnya, poin saya pertama itu saudara. Yesus lewat di Samaria, memilih duduk di sumur itu karena dia sedang menunggu seseorang. Saudara, kenallah Allah yang kita sembah, yang mana Alkitab menyatakan di dalam dia tidak ada perubahan. Dia sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebelum wabah coronavirus, sewaktu kita lewat wabah ini, dan setelah kita sudah keluar daripada masalah ini, Allah tidak berubah, saudara. Allah yang sama, yang memilih untuk sengaja lewat di daerah yang tidak nyaman buat dia, kemudian menempatkan dia di satu suasana yang kurang menyenangkan, satu suasana yang kurang enak. Itu adalah Allah yang sama yang hari ini menyertai kita. Biarpun mungkin kita sekarang dalam situasi isolasi. Di Malaysia lockdown, di Indonesia PSBB. Tapi tidak ada satupun perintah pemerintah yang bisa memisahkan kita daripada Allah. Karena Allah bukan saja menyertai kita, tapi pada waktu-waktu yang tertentu apabila kita merasa jauh dari Dia, apabila kita sudah keluar dari rencananya Dia tidak berganjak dari perjanjiannya. Poin saya pertama, aku menunggumu. Yesus sedang menunggu seseorang. Bayangkan Allah yang VIP itu yang sedang menunggu ciptaannya, saudara. Bayangkan itu, saudara. Kalau Yesus naik pesawat,
Yesus tidak akan telat dan memaksakan pesawat nunggu dia. Karena Allah kita adalah Allah yang mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Seperti seorang hamba dengan tuannya, hambanya menunggu tuannya. Dan ini saudara memecahkan paradigma. Bayangkan, kita yang sering mengatakan aku sedang menunggu Tuhan, tetapi sebaliknya saudara, mungkin kita yang berpikir kita menunggu Tuhan, tetapi Tuhan yang sedang menunggu kita. Ini di dalam bahasa teologi yang canggih kita katakan, ini adalah Allah yang mengikat perjanjian. Dia yang memulakan, Dia yang menyelesaikan. Seperti itu bisa lihat di slide ini, Yesus sedang menunggu seseorang. Saudara, ini memecahkan batas-batas pola pikir saya. Allah begitu komited kepada kita. Bukan saja tidak akan meninggalkan kita, tetapi pada waktu kita keluar dari kehendak dan rencananya Dia, apabila kita sendiri jadi kacau dalam pemikiran, galau, merasa terisolasi karena perubahan yang mendadak yang melanda kita, karena ada kejadian-kejadian yang kita nggak bisa mengertikan, saudara. Dia adalah Allah yang setia. Biarpun pada waktu-waktu tertentu kita memiliki pikiran-pikiran yang menjauh dari Dia. Aku menunggu. Kalau saudara mau menggunakan bahasa teologi yang lebih sederhana, lebih praktik, Allah ini yang berbicara dari kayu salib bahwa semuanya sudah tuntas dan terselesai. Allah ini memilih kita, saudara. Slide yang berikutnya, saudara. Saya masuk ke ayat 7. Maka datang seorang perempuan. Saudara tahu kebiasaan di zaman itu, wanita-wanita tugasnya itu untuk ke sumur mengambil air. Sedangkan kaum pria itu mungkin bekerja di ladang atau mengembalakan kambing domba. Tapi yang kurang biasa atau yang tidak normal di sini, perempuan itu datang seorang. Karena saudara tahu perempuan zaman baik zaman ini atau zaman dulu tidak pernah seorang-seorang, saudara. Kalau hari ini kita lagi lockdown, tapi mungkin sebagian dari istri-istri kita masih lagi sibuk shoppingnya online. Tapi dan juga hari itu saya dengar istri saya berkata, shopping online itu kurang seru, karena lebih seru itu kalau shopping bareng-bareng. Tapi perempuan ini tidak bisa bareng-bareng. Saudara, kadang-kadang kalau kita makan, berkumpul dengan teman-teman, pernah nggak saudara memperhatikan kalau seorang ibu mau ke toilet, dia berdiri saja, dia bilang mau ke toilet, semua ibu-ibu lain ikut dia. Bareng-bareng rombongan ke toilet. Pernah nggak saudara melihat kalau sebaliknya seorang bapak mau ke toilet, dia memberikan informasi dia mau ke toilet, bapak-bapak semua bergandengan sama-sama ke toilet? Nggak ada. Kalau demikian, kenapa perempuan Samaria ini dia datang seorang-seorang? Bisa kedua kemungkinan. Satu, dia nggak pernah diajak oleh perempuan-perempuan lain, oleh wanita-wanita lain. Atau kedua, dia bukan tidak pernah diajak, tapi dia nggak merasa aman mau bersama mereka, karena mungkin dia merasa dirinya terpinggir, dirinya mungkin punya satu latar belakang itu skandal mungkin, saudara, karena saudara akan tahu kalau membaca terus perikop ini, wanita ini punya masalah pernikahan. Ini yang membuatkan kita merasa lebih kagum lagi dengan strategi dan taktik Tuhan Yesus, merasa harus ke Samaria, kemudian sanggup menunggu seseorang di sumur itu. Kalau Tuhan Yesus duduk di sumur di siang hari,
dia sedang menunggu seorang yang mempunyai 3 ciri. Karena di daerah Samaria pastinya orang Samaria. Karena di sisi atau di sebelahnya sumur, pasti akan datang ke situ, akan lewat ke situ seorang wanita. Dan kalau ada wanita yang datang seorang-seorang di siang hari, dan memang kalau siang hari panas begitu, yang orang akan datang ke situ ambil air juga sangat hampir tidak ada. Berarti wanita ini sengaja datang ke situ di siang hari karena dia nggak mau dilihat orang lain. Tuhan Yesus sedang menunggu untuk orang Samaria, seorang wanita yang bermasalah. Luar biasa. Poin saya kedua, saudara. Bukan saja Tuhan begitu mengasihi kita, begitu berkomitmen kepada kita, mengikat perjanjian, sehingga sanggup menunggu kita. Tapi Tuhan ini juga berbicara kepada wanita itu, beri aku minum. Dan wanita itu kaget, heran. Kok kamu Yahudi sama Samaria nggak pernah kumpul? Kok kamu minta aku memberi engkau minum? Padahal orang Yahudi dengan Samaria kan merasa berbeda kasta, saudara. Saudara, terus terang aja, kadang-kadang saya olahraga dengan anak kecil saya. Saya lupa bawa botol air. Anak kecil saya bawa botol air. Saya suruh dia berbagi botol airnya dengan saya, dia nggak mau berbagi-bagi botol air dengan saya. Tapi sih orang Yahudi, pria terhormat, kononnya pengajar agama, sanggup minta seorang wanita Samaria yang berpunya masalah tertentu dalam hidupnya, ayo kasih aku minum. Yesus percaya kepada wanita ini. Yesus bukan saja percaya kepada wanita ini, Yesus berkata kepada wanita ini, biarpun di mata orang kau tidak layak, dan memang itu faktanya, tetapi di mataku kau menerima kasih karunia. Tuhan Yesus berkata kepada wanita ini, kalau engkau mengenal siapa yang menawarkan karunia Allah kepadamu, kau akan niscaya menerimanya. Ayat saya yang berikutnya yang saya mau fokuskan, slide berikutnya, bunyinya begini. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, barang siapa yang minum air dari sumur ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak pernah akan haus untuk selama-lamanya. Judul khotbah saya, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. You will never thirst again. Karena sekali saja kita ambil air yang hidup ini yang diberikan oleh Tuhan, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, di dalam diri kita akan muncul, akan mengalir satu mata air yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Dalam situasi hari ini yang penuh ketidakpastian, begitu banyak pertanyaan. Kenapa terjadi begini? Berapa lama akan berlangsung masalah ini? Kapan bisa kembali kepada situasi yang lebih enak, yang seperti yang kita harapkan? Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, dan tentunya mereka juga bertanya kepada hamba-hamba Tuhan lain. Apa sih suara Tuhan? Dan kadang saya merasa tertekan harus memberikan sesuatu kepada mereka. Tapi saya tidak mau, seperti yang saya katakan kepada orang dulu, saya tidak mau customer service, saya mau jadi seperti orang yang menjadi penyambung lidah. Kalau Tuhan tidak pernah taruh sesuatu dalam hidup saya tidak mau memberikan kepada orang air yang bukan dari Tuhan, yang akan membuatkan mereka haus lagi, saudara. Saudara, kita tidak perlu tahu kapan selesai. Dan seandainya pun
kita tahu kapan selesai, bukannya pengetahuan itu yang memberikan kepada kita dasar yang kukuh. Tetapi Yesus itu cukup, saudara. Kita bersama dengan Tuhan Yesus, Dia yang akan menuntun kita. Poin saya dari slide yang berikutnya, poin yang ketiga. Allah yang begitu berkomitmen dan memberikan perjanjian kepada kita sehingga Dia menunggu kita. Allah yang juga percaya kepada kita padahal kita ini tidak layak. Allah yang sama juga memberikan dirinya kepada kita, memberikan Roh Kudusnya kepada kita, memberikan kita kemampuan untuk memiliki akses dengan Dia, sehingga kita tidak perlu haus lagi, tidak perlu lari ke sana kemari, kononnya mau mencari suara Tuhan, karena di dalam diri kita sudah pun ada mata air yang tidak pernah akan gagal. Nggak usah mencari sesuatu dari luar, saudara. Dan saya mau simpulkan 3 poin ini dengan slide yang berikutnya yang menyatakan, ayo saudara, mata air di dalam diri kita itu sebetulnya menciptakan yang namanya keyakinan, kepercayaan, iman. Yang menjadi kendala untuk manusia biasa untuk mengerti kepercayaan iman, keyakinan ini karena kepercayaan iman dan keyakinan itu tidak berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah cara kita mengolah fakta tentang masa lalu. Tapi apabila kita menghadapi situasi-situasi yang belum pernah terjadi, yang tidak normal seperti masalah coronavirus ini, kita akan menyadari bahwa pengetahuan, ilmu semua terbatas. Yang sekarang ada pada diri kita adalah kepercayaan, tapi bukan kepercayaan kepada diri kita, bukan kepercayaan kepada karunia dan urapan orang, tetapi kepercayaan akan kebenaran, saudara. Karena kepercayaan itu mempunyai satu kuasa di dalam dirinya untuk menciptakan realitas masa depan. Dan saya simpulkan dalam khotbah ini, saudara, Tuhan Yesus mau memecahkan paradigma yang sedia ada. Waktu itu kan orang-orang Samaria sama orang Yahudi tidak kumpul. Apalagi ini seorang wanita Samaria yang memiliki sesuatu latar belakang yang membuatkan dirinya itu malu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita ini dalam kata-kata lain, panggilan mengatasi paradigma. Saudara, saya tahu kalau hari-hari ini karena kita mengalami normal yang baru, paradigma yang lama yang kita sudah bentuk sepertinya tidak bisa kepakai lagi. Tapi ketahuilah, Allah yang menyelamatkan kita, yang sudah memanggil kita, panggilannya itu tidak berubah untuk kita. Demikian juga saudara. Mungkin karena ada masalah ini, rutinitas kita berubah. Rutinitas kita berubah, tapi prioritas tidak berubah. Saudara, Tuhan Yesus harus berangkat dari Yerusalem ke Galilea. Tapi Dia memiliki prioritas, harus menjamah perempuan ini. Saudara, jangan karena rutinitas berubah, kita merasa bahwa prioritas kita untuk haus kepada Tuhan, mencari Tuhan, itu berbeda dan berubah. Dan ketiga, saudara, situasi dan lokasi kita tidak sama seperti 3 bulan yang lalu. Tapi misi kita sama. Kepada mereka yang tidak merasa harapan, merasa depresi, berbeban berat, kehilangan sesuatu yang berarti buat mereka dalam waktu-waktu begini. Situasi tidak bisa mengatasi misi. Sebaliknya misi Allah dan misi yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita tetap sama, saudara. Saya tahu bahwa di pikiran kita, di hati kita, yang sedang menjadi persoalan yang paling besar adalah pandemi yang melanda kita. Pandemi ini kita tidak bisa mengertikan. Kok sampai seperti ini dan apa jalan keluarnya?
Tapi ketahuilah, jalan keluarnya itu biarpun kita tidak tahu, karena pengetahuan kita terbatas, cara untuk melewati semua ini adalah berdasarkan kepada kepercayaan dan iman. Slide yang berikutnya menunjukkan kepada kita isu ilmu lawan iman. Ada banyak teman-teman mendesak saya. Hari ini juga yang ada yang WA bertanya, kapan sih Pak, apa yang Tuhan katakan? Saya berkata kepada mereka, seandainya tidak ada suara Tuhan, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan yang mau berangkat dari Yerusalem ke Galilea. Di Yerusalem itu dia sudah mulai berdapat. Di Galilea itu ada banyak pendukungnya. Tapi perjalanan itu pun dia ada misi-misi lain. Dan biarpun pandemi ini terjadi, mungkin apa yang tadinya menjadi rencana-rencana kita sekarang tergendala, tidak berarti bahwa Allah tidak bekerja, saudara. Jadi ada banyak juga yang suka sekarang kan antara kita orang awam, banyak yang sudah dari ahli-ahli kedokteran, sudahlah kita hafal macam-macam kan, herd immunity, rate of infection, hydroxychloroquine, remdesivir, macam-macam kita sudah hafal, saudara. Tapi jangan saudara menjadi terlalu asik dengan ilmu dan sains, saudara. Saya tidak katakan anti sains. Saya berkata, coba kita perhatikan apa yang dikatakan hari-hari ini oleh orang-orang yang ilmuwan. Di slide berikutnya. Ini saya petik dari beberapa minggu yang lalu. Bukan beberapa minggu, dan sebetulnya cuma dua minggu yang lalu ya. Ini. Jadi judul slide saya, ilmu atau asumsi. Coba lihat di sebelah kirinya itu ada seorang ibu di situ, Sumaya Swaminathan, punya posisi di WHO sebagai kepala saintis. Dia mengatakan masalah ini hanya terkendala dalam waktu 4-5 tahun. Ilmu apakah yang dia pakai? Kalau ilmu dia begitu spesifik dan begitu persis, kenapa 4-5 tahun? Kenapa dia tidak bisa memberikan sesuatu prediksi yang lebih tepat? Pada hari yang sama di konferensi pers yang berbeda, rekan sekerjanya di WHO, Direktur Kedaruratan, Dr. Mike Ryan, dia malah memperingatkan jangan coba membuat prediksi apapun kapan virus ini bisa hilang. Kan berseberangan sekali kan dua orang ini yang menjadi ilmuwan. Kadang-kadang saudara ilmuwan, ahli, pada waktu ilmu mereka sudah terbatas, mereka menjadi kaku. Mereka jadi kayak lumpuh, tapi daripada mereka jujur, mereka mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kalau saya dengar cukup lucu juga kan, terutama Dr. Mike Ryan yang mengatakan virus ini tidak pernah akan hilang. Ya memang, kita bukan mengharapkan virus ini hilang, kita mengharapkan bahwa virus ini bisa terkendala, saudara, karena virus tidak mungkin hilang. Virus itu ada di mana-mana. Yang kita harapkan mungkin ada vaksinnya atau mungkin ada obatnya yang bisa menguatkan sistem imun kita kan. Jadi kalau saudara inilah standarnya orang-orang ilmuwan ngomong begini, tidak jauh beda daripada orang-orang yang awam. Kalau lebih jujur aja, mendingan mereka mengatakan I don't know. Bukannya di satu sisi ada yang mengatakan 4-5 tahun, satu lagi mengatakan tidak pernah akan hilang. Karena terus terang saudara, ilmu itu akan menemukan kementukannya. Karena orang-orang seperti ini tidak tahu bagaimana untuk mengalir dalam kepercayaan. Seandainya apa yang mereka katakan ini benar, untuk apakah usaha-usaha di slide yang berikutnya yang saya ambil juga dari judul-judul berita. Coba saudara lihat ini ya, di slide ini, saudara perhatikan dengan baik-baik. Saya sudah highlightkan warnanya, warna merah itu ya saudara. Ada satu berita yang mengatakan Thailand mengharapkan. Mengharapkan itu bukannya bahasa orang ilmuwan. Kayaknya mengharapkan itu bahasa orang yang percaya Alkitab. Pengharapan.
Thailand mengharapkan tahun depan vaksinnya sudah keluar. Para ilmuwan di Cina percaya, wah ternyata ahli sains ini bukannya ikut menggunakan ilmu, tapi juga menggunakan iman. Dan yang selainnya Anda bisa baca di situ kan. Kalau WHO itu sudah mengatakan 5 tahun atau sampai kapanpun akan ada virusnya, untuk apa semua kegiatan-kegiatan ini? Karena saya lihat di bidang-bidang seperti ini pun orang-orang digerakkan oleh keyakinan, iman, kepercayaan. Biarpun mereka tidak mengaku terang-terangan kepada Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan sedang berkata kepada kita. Tuhan yang tidak bersandarkan kepada fakta, tetapi bersandarkan kepada iman, keyakinan. Tuhan itulah yang memilih sengaja masuk ke daerah orang Samaria, menunggu seorang wanita yang bermasalah, yang hidupnya sekarang terisolasi secara sosial. Dia bukannya karena ada dampak virus, tetapi wanita ini dipaksa untuk menjaga jarak sosial. Tapi Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupannya, membuatkan satu terobosan. Intervensi Allah karena ada buah keyakinan. Maka saya salut kepada orang-orang ini dan pihak-pihak ini yang sedang berusaha dengan begitu keras untuk menghasilkan vaksin. Saya mau membuatkan prediksi, saudara, bahwa vaksin ini akan muncul jauh sebelum 4-5 tahun. Jauh sebelum itu. Karena ada juga orang-orang WHO mengatakan vaksin mungkin tidak akan diketemukan. Saya sangat yakin bahwa vaksin akan diketemukan bukan karena saya tahu, tapi karena saya lihat orang-orang ini bergiat dengan begitu gigih atas dasar keyakinan dan iman, pasti upah mereka itu besar. Maka kalau begitu Tuhan sedang berbicara kepada kita, ayo saudara-saudara jangan jadi lesu karena begitu banyak informasi yang beredar yang membuatkan kita merasa hilang pengharapan. Ayo, saudara yang sudah mencicipi kebaikan dan kebenaran firman Tuhan, kita mengalir di dalam iman, saudara. Coba lihat ini, di slide yang berikutnya. Tanggal 14 Mei saya petik sini semua dari koran. Dan satu hari saya bisa membaca begitu banyak sekali macam-macam pandangan orang terhadap situasi ini. Dalam bisnis, bukankah harus ikut ilmu? Tapi coba lihat ini, PT Malaysia Airport Holding. 2 bulan kebelakangan ini, jumlah penumpang yang lewat di bandara, mereka kan operator bandara, hampir 100% merosotnya. Memang kalau lockdown kan pesawat semua batal. Siapa yang mau masuk ke bandara untuk apa? Malah tidak bisa, tidak boleh. Tapi mereka dalam situasi seperti ini cukup optimis. Optimis itu apa? Bukan bahasa orang yang mengikut ilmu, tapi bahasa orang yang mengalir dalam iman. Biarpun mereka tidak menggunakan kata iman. Sehingga Anda bisa melihat mereka sekarang sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk melakukan upgrade di bandara-bandara di Malaysia. Bahkan mereka menyatakan bahwa PT Malaysia Airport Holding ini, mereka memanfaatkan situasi lockdown di mana tidak ada penumpang, di mana bandara sudah sepi, untuk mengebutkan lagi upgrade-nya. Inilah cara orang bekerja apabila mereka sudah dikuasai dengan keyakinan, kepercayaan, dan iman, saudara. Dan saya memberikan 3 pandangan supaya Anda bisa renungkan ini, saudara, dan kita akan berdoa. Di slide saya yang terakhir. Apabila kita sudah makan bersantap kebenaran firman Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ketahuilah bahwa tujuan hidup kita tidak akan berubah. Tujuan yang Tuhan sudah hembuskan dalam hidup kita itu berdasarkan iman, kepercayaan, keyakinan, dan bukan tentang apa yang kita tahu dan informasi yang kita bisa terima. Apa yang kita yakini, sesungguhnya apa yang kita yakini berdasarkan firman Tuhan, itu selalu 100% setiap saat akan melampaui apa yang kita ketahui. Dan terakhir, saudara, Tuhan Yesus
bertindak sesuai dengan keyakinannya. Dan dia juga berusaha untuk mengaktifkan di dalam hati wanita Samaria itu, mengaktifkan dimensi keyakinan dan iman dalam hidupnya. Karena apabila dimensi keyakinan dan iman berjalan dalam hidup kita, kita bisa bertindak dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya imajinasikan, kalau biasanya di sebelah kanan saya di depan itu ada Yusuf, di belakang itu ada Ahong, ada Peter, ada istrinya Dawina. Saya bisa mengimajinasikan itu semua. Tapi kepada kita semua, saudara, wabah ini, pandemi ini, tidak lama akan lewat. Tapi jangan kita, saudara, lalai. Jangan kita putus harapan, hilang pegangan dan keyakinan. Itu sangat berharga, karena itu diberikan kepada kita dengan membayar harga yang sangat mahal, darah Kristus di kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita bergabung hati, bergandengan iman, berdoa. Tuhan, hari ini kami hanya mau mengalir di dalam keyakinan dan iman, bukan atas satu asumsi, tetapi atas kebenaran firman-Mu, atas kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kita, yang tidak bisa diraba Tuhan. Hamba tahu firman ini bukan hanya menjadi sesuatu renungan buat kita semua, tapi firman ini memberikan impartasi kasih karunia, impartasi satu dorongan baru untuk kami bangkit lagi. Pikiran kami terbuka lagi untuk memikirkan apa saja peluang-peluang baru, opportunity baru yang akan muncul buat kami lewat situasi ini. Apabila badai ini sudah lewat, kami akan muncul lebih kuat, lebih berani. Tapi dengan panggilan, prioritas, dan misi yang tetap sama. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah siap melakukan firman-Nya, mari kita katakan amin. Saudara terkasih, saya percaya bahwa saudara diberkati oleh firman Tuhan tadi dari hambanya Bapak Pendeta Benayah Nares. Dan saya kita semua sama-sama tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hadapan Tuhan yang sudah berkarya di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh menjadi berkat besar buat kami sekalian. Kiranya Tuhan kau memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami terus mendoakan bangsa negara kami supaya Tuhan berkat dinyatakan sehingga wabah penyakit COVID ini segera berlalu dan ekonomi Indonesia segera pulih kembali. Kami terus mendoakan Presiden kami Tuhan dengan segenap jajaran pemerintah, semuanya boleh Tuhan pakai untuk membawa pemulihan atas bangsa ini, tidak hanya segi kesehatan tapi juga segi ekonominya. Terima pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang terlibat dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Baik tim media, tim PW, dan juga semua yang bekerja keras di balik semua ini. Kami juga mohonkan berkat Tuhan bagi mereka berulang tahun minggu yang lalu. Anugerah Tuhan terus nyatakan atas hidup kami sekalian. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sekali lagi ya Tuhan. Ke dalam penjagaan Tuhan. Jemaat GBI Putra terus ada dalam perlindungan Tuhan, terus ada di dalam berkat Tuhan seutuhnya, di tengah-tengah semua gangguan yang ada ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, dan kami ingin memohonkan berkat Tuhan dinyatakan atas kami semua yang sudah berdoa, beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah
satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur